Jadi disunnahkan setelah makan itu bukan hanya mencuci tangan, tapi disunnahkan untuk berkumur dan membersihkan mulut, itu sunnah. Ya, sunnah Nabi alaihissalam ketika kita sesudah makan berkumur. Ya, berkumur, membersihkan mulut dan berkumur. Kemudian juga tadi cuci tangan saya kira maklum, dan ingat mencuci tangan setelah makan jangan sekedar dianggap sebagai suatu kebiasaan. Tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Jadi niatkan ketika kita cuci tangan setelah makan, niatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada berikutnya, adab makan adalah kita sebaiknya setelah makan di tempat makan, ya, bukan di tempat makan rumah sendiri maksudnya. Ketika kita makan di rumah makan, di restoran, ya, di warteg, ya, di rumah makan Padang, itu sunnahnya jangan duduk terlalu lama setelah makan dengan ngobrol. Kalau tidak penting banget jangan duduk di situ lama. Apalagi misalnya tempat makan itu rame, berarti kan kita kurang peka. Tidak rame pun jangan duduk di situ ngobrol. Sunnahnya, sunnah Nabi SAW, setelah kita selesai makan di rumah makan, selesai kita cuci tangan, maka kita segera beranjak dari tempat itu. Jangan malah kita ngobrol, ya, dengan obrolan panjang. Lihat ayat, ya, apa kata Allah? Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau setelah makan, maka kembali bertugas, kembali beraktivitas. Jadi jangan duduk. Gitu. Mungkin memanfaatkan sisa waktu istirahat di tempat lain, jangan di tempat makan itu. Adabnya begitu. Ya. Saya Sa'di mengatakan di sini, sepatutnya kalian duduk dan sesudah di saat dan sudah makan sesuai kebutuhan aja. Kadang-kadang orang duduk, ya mungkin ada sebagian awam merokok dulu, ngitin gigi dulu, ngobrol kesana kemari. Nah ini nggak pas lah. Ya ini adabnya kurang. Kemudian berikutnya, ketika kita diundang makan, diajak makan, sementara kita puasa, dan kalau yang mengundang itu cenderung memaksa, maka batalkan sunnahnya. Ya, atau tersinggung. Ada indikasi ketersinggungan orang yang mengajak makan kita, makan siang. Maka kita sebaiknya membatalkan puasa kita. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa idza du'iya ahadukum falyujib, wa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang di antara kalian diundang di suatu acara yang menunjukkan makanan, hendaklah menghadirinya. Menghadirinya. Gitu. Jadi kalau diundang datang aja. Walaupun dalam keadaan puasa. Jika sedang puasa, maka doakan kalau yang mengundang makan tidak tersinggung. Kalau yang mengajak makan tidak cenderung memaksa. Tapi kalau dia cenderung memaksa, ya, berpotensi mengalami ketersinggungan, maka sebaiknya dibatalkan. Berdasarkan hadis Nabi alaihissalam yang terakhir saya sebut di bagian makan, al-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsi, insya'a as-sam wa insya'a aftar. Orang yang berpuasa sunnah, dialah yang menentukan amalannya, lanjut atau tidak dilanjutkan. Lihat sikonnya. Jadi tidak harus dia menyatakan lebih baik bertahan dengan puasanya, salah. Ingat, orang yang menjalankan ibadah puasa sunnah, kata Nabi alaihissalam, otoritasnya diserahkan kepada dia. Apakah dia melanjutkan puasanya atau mengakhiri puasanya? Hal itu berdasarkan apa? Berdasarkan situasi dan kondisi. Bukan dengan dalih, kan saya puasa, maaf ya saya nggak bisa. Jangan. Jadi pertimbangan membatalkan atau melanjutkan puasa di saat diundang makan, lihatnya bukan bahwa saya lagi puasa nggak mungkin membatalkan, jangan. Tapi lihatnya situasi kondisi. Mungkinkah saya tetap bertahan dengan puasa saya, atau tidak mungkin karena situasinya nggak mungkin kan saya bertahan dengan puasa saya. Nah itulah makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang berpuasa sunnah itu dialah yang memiliki otoritas untuk menentukan amalannya. Jika ia ingin melanjutkan puasanya,
diperbolehkan. Jika dia tidak ingin melanjutkannya pun diperbolehkan, ya seperti itu.